Gimana tadi guntingnya? Gimana kakak letakkan guntingnya? Ini kakak mau mempersiapkan menanam bunga lagi. Sebagian dari bunga yang kakak minta itu sudah kakak tanam, tapi karena urusan memasang pintu yang dilama-lamakan gara-gara dihasut sama tetangga sampah, dan gara-gara otak tukang olah, dan gara-gara otak tukang mata duitan ya, otak pendengki laknatan ya, tertundalah ngapai pintu ya. Jadi kakak belum bisa menanam semua bunga kakak. Masih sebagian dari yang aku minta dari Mak Tua Sekra pada hari Kamis dan Jumat lalu ya. Dan juga pada hari Sabtu ke Tante Pipin, Opung si Moses atau Opung Stephen ya. Baru sekarang lah mau kakak totalitaskan yang sisa yang belum kakak tanam ya. Sebagian besar udah kakak tanam, sebagian lah 50%. 50% lagi belum ya. Inilah dia persiapan kakak mau membuat media tanamnya ya. Media tanam kakak terdiri dari daun-daunan dan tanah bekas yang terurai dikit banyak dari daun-daunan yang kering itu, dan juga kemungkinan dari ini apakah perlu nanti kakak cincang juga lagi ini batang-batang jagung yang subur ini yang membuat benih dari pacar air tumbuh dengan baik ya. Walau nggak kakak tabur di situ, di bawah angin tumbuh dia. Atau bahkan perlu dengan menggunakan batang-batang kering atau daun-daun kering dari bekas ubi jalar ya, ubi rambat ya kan. Dan juga ada tanah sebagian dan juga ada sekam padi. Nanti itu akan menjadi media tanam kakak ya kan. Inilah persiapan kakak mau menanam-nanam. Nanti kalau sudah selesai juga akan kita buat videonya, atau satu set dengan video ini bisa juga ya. Tapi kalaupun dibuat secara terpisah atau berbeda bisa juga lah ya. Bisa juga ya. Tapi ini adalah gambaran ya. Ini adalah gambaran media tanam kakak ya kan. Yang kakak udah tunjukkan di video ini, dan ini adalah sebagian ya. Sebagian besar tanaman kakak yang belum kakak tanam. Sebab yang lainnya sudah kakak tanam sebelumnya. Tidak 100% kakak tanam seluruhnya karena alasan masalah mengerjakan masalah pintu besi, handle pintu besi ini dan handle pintu kayu itu ya, yang nggak selesai-selesai akibat ya otak mengolah dan otak mata duitan. Si otak mengolah dari orang otak mengolah, dan otak mata duitan dari otak mata duitan, dan otak penghasut dan otak suka bergosip dan suka berkawan dengan sampah dan musuh ya. Kayak gitulah ya. Kalau ada indikasi otak penuh dengan kedengkian, holso elate, tak mungkin orang beriman itu ya. Orang sampahnya itu. Bangga rame-rame, kawannya banyak. Jalan menurut Alkitab, Al-Quran pun ya, jalan ke neraka itu lebar, banyak penghuni neraka. Tapi sedikit penghuni surga, jalan ke surga itu sempit. Jadi kalau anggar-anggar jumlah ya, banyak orang ke nerakanya ya. Jadi nggak usah sombong kalau banyak kawannya, apalagi ahli berkomplot ya. Sebab kenapa dibela-belanya? Kalau nggak udah kawan lah, kawan kompak lah, gandeng jembutan lah kakak dengan dia ya. Tapi kenapa orang-orang yang lain pada membela dia? Karena aibnya adalah aib mereka juga. Sebab aib mereka adalah sama, kurang lebih satu kodi lain corak ya. Jadi tentu dalam aib yang sama akan saling membackup dan saling mendukung. Apalagi dalam melakukan aib tersebut, mereka melakukannya bareng pula ya. Bareng-bareng, sama-sama, kompak. Udah pastilah ya saling membackup dan saling membela. Karena aibnya yang satu adalah aib yang lain ya. Jadi kenapa banyak kawannya? Karena aib mereka sama ya. Kenapa nggak cocok dan kakak? Karena kakak gelap apa terang? Sementara untuk terang atau gelap ya. Karena mereka gelap, kakak terang. Yang cocok itu sama-sama terang atau sama-sama gelap.
Kenapa cekcok dan gak cocok? Karena satu gelap, satu terang. Kenapa mereka semua cocok dan membentuk komunitas dan cocok bertetangga yang baik? Karena sama aibnya. Satu kodi, lain corak. Kalau bicara aib yang satu sama dengan aib yang lain kira-kira, apalagi melakukannya kompak bareng berkomplot, gak usah heran ya. Maka mereka akan saling membantu dan rela bersaksi palsu untuk mendukung kejahatan yang lainnya. Sebab mereka adalah sama saja ya, aibnya sama ya. Kurang lebih aibnya sama, satu kodi lain corak ya. Jadi kalau satu kodi lain corak pasti saling membackup ya. Sebab aibnya kurang lebih sama dan bahkan mereka melakukannya sama-sama ya. Dan mereka semua terlibat di dalam kejahatan yang sama kurang lebih. Baik masing-masing per keluarga-keluarga, per pribadi atau bersama-sama sebagai komplotan yang saling mendukung dalam perkomplotan jahat mereka semua ya. Tanya ahli sosiologi dan antropologi ya. Norma-norma hukum ada, norma-norma moral dan kesusilaan ada. Walaupun misalnya orang berbuat jahat dan berbuat asusila di rumahnya, tentu boleh tetangga keberatan. Kecuali tetangga itu komplotannya dan sama-sama kawan berjinah masal bareng ya. Atau kawan berjinah bareng ya. Atau sama aibnya kira-kira. Makanya mereka kompak ya kan. Kalau disinggung aib yang seorang atau satu keluarga tertentu, maka tersinggung juga keluarga yang lain karena sama perilakunya kira-kira. Kakak Sleeping Beauty ya. Mana sudi kakak datang bertamu ke rumah tetangga kakak. Dibilang Mama Desi pelacur kayak gini. Kau suka sama suamiku, mana mungkin lah. Kalau enggak, kalau suka aku sama suamimu udah gandeng jemput kita berjinah bareng kita, aku bilang. Seperti kau dengan tetangga yang kompak kan? Karena sama perilaku kalian ya. Gak mungkin kubuka aib yang sama-sama kita lakukan ya. Ku bilang kayak gitu. Kalau nggak ada kawan kompak kental gandeng jemputan bareng kita ya.